Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tugas Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan pada topik 5 demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Reski Lestari, mahasiswi PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2024, program studi PGSD Universitas Bengkulu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, peserta didik bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sebagai pendidik, haruslah menyadari bahwa pendidik adalah pamong yang bertugas menuntun peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensinya serta mengikuti perkembangan lingkungan dan zamannya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, karena peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari suku, ras, agama, budaya, motivasi, serta gaya belajar dan tingkat kemampuan. Sehingga pendidikan yang efektif harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, maksud dari pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Nah, dalam proses pembelajaran, guru memberikan kebebasan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, serta memberi kebebasan untuk berkreasi dan berkolaborasi, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar mampu mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik. Adapun prinsip pendidikan memerdekakan yaitu yang pertama, sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka. Kemudian, pemikiran seorang pendidik yang bebas tidak terbelenggu. Lalu pemikiran bahwa kita sebagai seorang guru harus menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran, serta menjadi pribadi yang baik dan sukses. Selanjutnya, praktik pembelajaran yang dapat diterapkan, yaitu praktik pembelajaran yang memantik guru untuk selalu berefleksi sehingga muncul ide atau inisiasi guru untuk memperbaiki kegagalan dalam proses pembelajaran, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Lalu, terdapat pula tantangan dalam penerapan praktik pembelajaran yang memerdekakan. Nah, tantangan yang umumnya terjadi yaitu pendidik merasa bahwa melakukan hal-hal yang baru terkait pengajaran itu sangat memberatkan. Peserta didik tidak terbiasa mandiri dalam proses pembelajaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan pendidikan nasional. Berikut ini adalah contoh implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Contoh yang pertama yaitu sekolah berkembang. Sekolah yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif, agar anak tumbuh menjadi seorang yang suka belajar dengan rasa senang dan antusias. Kemudian contoh kedua yaitu sekolah Erudio. Nah, sekolah ini berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Lalu contoh yang ketiga, Sanggar Anak Akar. Nah, maksudnya organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri, berbasis komunitas sebagai model praktis pendidikan humanistik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.